Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tentang pemodelan penjadwalan ruang operasi. Kelompok 6 yang beranggotakan Latifah Nur Syabanu dengan NIM 062, Sri Darningsih dengan NIM 068, Ditya Cahya Tiara dengan NIM 081, dan Almaina Mansyuriyah dengan NIM 082. Mission Statement. Apa tujuan memodelkan penjadwalan ruang operasi? Pada beberapa rumah sakit, perencanaan dan penjadwalan operasi dilaksanakan setiap minggu atau setiap bulan oleh bagian perencanaan operasi. Pelaksanaan operasi yang sesuai dengan jadwal akan memudahkan ahli bedah dalam bekerja. Jika jadwal operasi mengalami perubahan, maka akan terjadi perubahan kegiatan operasi berikutnya. Untuk menentukan pasien yang akan menjalani operasi, dokter bedah akan memperhatikan jadwal penggunaan ruang operasi, banyaknya kamar yang secara khusus dialokasikan pada hari tertentu, urutan pasien, dan tingkat prioritas permintaan operasi. Penjadwalan operasi yang baik akan membuat pasien merasa puas dan staf di rumah sakit tidak kelelahan, serta tentunya memaksimalkan fungsi penggunaan kamar ruang operasi. Sebaliknya, penjadwalan operasi yang buruk akan membuat pasien kurang puas karena harus menunggu lebih lama dan membuat dokter bedah bekerja melebihi waktu kerja atau overtime, yang juga berarti fungsi kamar operasi tidak maksimal. Next. Model ini didasarkan pada keputusan harian yang mencakup beberapa banyaknya ruang operasi yang akan dibuka. Keputusan penggunaan ruang operasi, urutan operasi pada setiap ruang operasi, dan waktu mulai bekerjanya ahli bedah pada dilakukannya operasi. Pada hari pelaksanaan operasi, durasi operasi yang sebenarnya menjadi diketahui. Ketidakpastian dalam operasi dinyatakan dengan beberapa skenario pada tahap kedua. Setiap skenario terdiri atas kumpulan hasil acak untuk durasi persiapan operasi atau pre-incision, proses operasi, incision, dan pasca operasi post-incision dari operasi. Selanjutnya ada asumsi. Yang pertama itu ada batas atas, berakhirnya setiap operasi adalah tetap, yaitu sebesar M. Yang kedua, setiap ahli bedah dapat melakukan beberapa operasi secara paralel pada beberapa ruang operasi dalam satu hari kerja. Maksudnya itu, setiap ahli bedah yang melakukan beberapa operasi, dia melakukan beberapa operasi di beberapa operasi dalam satu hari kerja, di beberapa ruang operasi dalam satu hari kerja. Yang ketiga itu terdapat overtime ruang operasi ketika waktu berakhirnya operasi melebihi jam kerja normal. Terus yang keempat, itu ada operasi kedua dilakukan sebelum operasi pertama benar-benar selesai dilakukan. Yang kelima, itu ada waktu mulai bekerjanya setiap ahli bedah tidak melebihi jam berakhirnya ruang operasi. Yang keenam, berakhirnya operasi dipengaruhi oleh prioritas operasi, proses operasi, dan waktu pergantian operasi. Dan yang ketujuh adalah ahli bedah hanya terlibat pada kegiatan inti suatu operasi, yang bisa dijelaskan oleh yang pada asumsi yang keempat, yaitu operasi kedua dilakukan sebelum operasi pertama benar-benar selesai dilakukan. Jadi inti suatu operasi itu adalah proses pada saat proses operasi dan pasca operasi. Yang kedelapan itu ada dua operasi saling mendahului akan terjadi apabila kedua operasi tersebut disetujui pada ruang operasi yang sama. Misalnya itu ada operasi yang pertama sudah dijadwalkan dengan tetap, dan yang operasi kedua itu ada operasi urgent.
Jadi yang didahului itu operasi urgent dahulu jika sudah disetujui pada ruang operasi yang sama. Next. Selanjutnya ada indeks dalam penjadwalan operasi, yaitu IJ. IJ itu adalah indeks operasi, K itu adalah indeks ahli bedah, R itu adalah indeks ruang operasi, omega itu adalah indeks skenario, lalu IK itu adalah indeks operasi pertama ahli bedah K. Lalu di sini tuh ada parameter. Parameternya ada L, yaitu jam kerja ruang operasi, C pangkat F yaitu biaya penggunaan ruang operasi per hari, C pangkat 0 yaitu biaya overtime per ruang operasi per menit, C pangkat S biaya idle time ahli bedah per menit, S pangkat S waktu pergantian ahli bedah antar operasi berurutan, S pangkat R waktu pergantian ruang operasi antar operasi berurutan, N total jumlah operasi yang dijadwalkan, NR total jumlah ruang operasi yang dapat digunakan, lalu ada NS yaitu total jumlah ahli bedah, lalu ada parameter BIJK yaitu parameter biner yang menunjukkan apakah operasi I mendahului operasi J pada jadwal ahli bedah K. Lalu di sini ada parameter pre-I omega yaitu durasi pre-incision atau persiapan operasi dari operasi I dengan skenario omega. Lalu ada PI omega yaitu durasi incision atau proses operasi dari operasi I dengan skenario omega. Post I omega yaitu durasi post incision atau pasca operasi dari operasi I dengan skenario omega. Lalu ada fungsi si omega, yaitu vektor random dari durasi persiapan operasi, proses operasi, dan pasca operasi. Selanjutnya, tahap pertama adalah menentukan total biaya untuk membuka ruang operasi. Biaya yang dimaksud adalah biaya tetap untuk membuka ruang operasi. Jika ruang operasi dibuka, maka akan memerlukan biaya tetap. Jika tidak, maka tidak ada biaya. Oleh karena itu, pada tahap pertama, penulis memodelkan bagaimana menentukan jumlah ruang operasi yang akan dibuka. Pemilihan operasi yang akan dilaksanakan pada ruang operasi dan waktu pelaksanaan untuk setiap ahli bedah. Next. Tahap kedua adalah menghitung total biaya proses operasi, yaitu jumlah dari total overtime ruang operasi dan total idle time ahli bedah. Overtime merupakan waktu lembur, sedangkan idle time merupakan waktu istirahat. Selanjutnya, untuk menjadwalkan ruang operasi, penulis meminimumkan biaya total penggunaan ruang dan biaya total proses operasi dengan kendala-kendala tertentu. Selanjutnya, ada variabel keputusan. Yang pertama, variabel keputusan tahap 1, di mana XR yaitu variabel keputusan biner yang menyatakan digunakan atau tidaknya operasi R. Selanjutnya ada YIR, yaitu variabel keputusan biner yang menyatakan dilakukan atau tidaknya operasi I pada ruang operasi R. Selanjutnya ada ZIJR, yaitu variabel keputusan biner yang menyatakan apakah operasi I mendahului operasi J pada ruang operasi R. Kemudian ada TK, yaitu waktu mulai bekerjanya ahli bedah K. Variabel keputusan tahap 2. Yang pertama ada CIR omega, waktu berakhirnya operasi I pada ruang operasi R dengan skenario omega, di mana skenario omega itu terdiri dari persiapan operasi atau
pra-incision, proses operasi atau incision, dan pasca operasi atau post-incision. Yang kedua itu ada I, J, omega, idle time ahli bedah antara operasi ke I dan J dengan skenario omega. Selanjutnya ada I, K, omega, yaitu idle time ahli bedah K sebelum melakukan operasi pertamanya dengan skenario omega. Idle time itu adalah waktu istirahat. Selanjutnya ada OR omega, yaitu overtime ruang operasi R dengan memperhatikan lama waktu kerja normal L dengan skenario omega. Overtime itu merupakan waktu lembur. Selanjutnya ada model. Models ini diperoleh dari asumsi-asumsi yang telah dipaparkan sebelumnya. Asumsi tersebut kita jadikan sebagai kendala di dalam model. Karena kita akan mencari penjadwalan yang efektif dan juga menguntungkan bagi berbagai pihak, maka kita akan mencari nilai minimal dari tahap 1 dan tahap 2, di mana tahap 1 ini adalah kita mencari biaya penggunaan ruang operasi, dan tahap keduanya itu adalah nilai harapan dari biaya penggunaan ruang operasi. Untuk tahap pertama, kita peroleh kendala yang pertama itu ada YIR kurang dari sama dengan XR, di mana YIR ini merupakan variabel keputusan biner, artinya nilainya 0 dan 1, pada tahap 1 yang menyatakan dilakukan atau tidak operasi I pada ruang R. Itu tidak lebih dari XR. XR adalah variabel keputusan biner yang menyatakan digunakan atau tidak ruang operasi R. Selanjutnya, kendala yang kedua itu ada sigma dari R sama dengan 1 sampai NG, di mana tadi NG-nya adalah jumlah banyak ruang operasi, dengan YIR, jadi jumlah dari YIR. YIR adalah jumlah dilakukan operasi atau tidak pada suatu ruang R, itu jumlahnya sama dengan 1. Lalu yang ketiga, ini ada kendala 3, 4, 5 ini menyatakan bahwa dua operasi saling mendahului jika dan hanya jika dilakukan di ruang operasi yang sama. Lalu selanjutnya itu ada TK kurang dari sama dengan L. Maksudnya adalah jam kerja ahli bedah tidak akan melebihi dari jam kerja normal ruang operasi. Lalu selanjutnya X, Y, dan Z ini merupakan elemen biner, dan yang terakhir jam kerja ini bilangan non-negatif. Lalu ini tahap pertama telah selesai. Lalu tahap keduanya Q, X, Y, Z, T, epsilon omega, kita bisa cari nilai minimum dari sigma dari R sama dengan 1 sampai NG, C0 kali OR, C pangkat 0 dikali OR omega. C0 di sini adalah biaya overtime atau biaya lembur, lalu OR omega adalah biaya overtime dengan memperhatikan L dengan memperhatikan jumlah jam kerja dengan skenario dia dengan skenario omega, ditambah sigma dari sigma IJ, di mana IJ ini adalah K sama dengan 1 sampai NJ dari BIJK. Tadi telah disebutkan bahwa BIJK merupakan suatu parameter biner yang menyatakan apakah operasi I mendahului operasi J. Dari C pangkat S, IJ omega ditambah dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai NG C pangkat S IK omega, dengan kendala sebagai berikut. CIR omega kurang dari sama dengan M dikali YIR. CIR-nya ini merupakan waktu berakhir operasi I pada ruang operasi R dengan skenario omega. Dia tidak akan lebih dari perkalian antara
batas atas berakhirnya suatu operasi dikali dengan YIR. Di sini merupakan yang variabel keputusan digunakan atau dilakukan atau tidak suatu operasi. Lalu selanjutnya untuk kendala yang kedua dan ketiga menyatakan batas atas waktu berakhirnya operasi. Lalu kendala yang keempat itu memastikan bahwa kegiatan operasi tidak dapat dimulai sebelum ahli bedah datang pada pelaksanaan operasi. Lalu untuk yang kelima, menyatakan bahwa hubungan antara waktu berakhir, idle time atau waktu istirahat, dan urutan dari setiap ruang operasi, dari setiap proses operasi, setiap ahli bedah. Selanjutnya, lalu yang terakhir itu adalah mendefinisikan waktu overtime ruang operasi. Oke. Sekian pemaparan hasil diskusi kelompok kami tentang penjadwalan ruang operasi. Apabila ada yang ditanyakan, boleh di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.